Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi enggak anak-anakku kelas 5 semuanya? Semangat pagi dong ya. Meskipun kalian semuanya belajar dari rumah. Bu Guru yakin kalian semuanya pasti sudah rindu dan kangen pingin datang ke sekolah untuk belajar. Namun karena keadaan seperti ini, maka kalian tidak memungkinkan untuk belajar ke sekolahan. Bu Guru berharap kalian semuanya tetap semangat dan tetap rajin belajar meskipun dari rumah. Nah, sebelum belajar kita mulai hari ini, yuk kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 2. Nah, sebelum Bu Guru menjelaskan isi tema 1, subtema 2, anak-anakku masih ingat tidak tentang apa itu gambar cerita kemarin? Ya, pasti masih ingat. Gambar cerita itu apa, Nak? Betul sekali. Karya seni berupa gambar-gambar yang tidak bergerak yang menceritakan tentang adegan dan peristiwa. Nah, itu adalah gambar cerita. Nah, di dalam gambar cerita ini itu termasuk adanya cover, Nak. Ya. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang pengertian cover, unsur-unsur cover, ragam cover, perbedaan dan persamaan cover, dan tentang ilustrasi gambar. Maaf ya, itu salah ketiknya. Selanjutnya, hari ini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian cover. Apa itu, Nak, pengertian cover? Nah, sebelum Bu Guru menjelaskan apa itu pengertian cover, coba anak-anakku semuanya di rumah mengambil buku LKS tematiknya masing-masing. Dalam hitungan 3 detik sudah harus membawa bukunya masing-masing. Bu Guru hitung ya. 1, 2, 3. Nah, sudah dipegang semuanya buku LKS tematiknya? Nah, coba kalian pegang itu, Nak, yang bagian depan. Nah, itu yang bagian depan namanya cover. Ya, jadi cover itu adalah tulisan dan gambar yang dapat atau yang terdapat bagian di depan sebuah buku. Atau kata lain biasanya itu sampul ya, Nak ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Sampulnya atau cover itu terdiri dari tulisan dan gambar-gambar yang berwarna-warni. Nah, pasti kalian bertanya, mengapa sih Bu di dalam cover itu harus ada tulisan dan gambar-gambar? Nah, Bu Guru akan menjawabnya. Kenapa harus ada tulisan dan gambar-gambar yang beraneka warna? Itu gunanya untuk menarik peminat pembaca ya, Nak ya. Itu gunanya cover yang terdiri dari tulisan dan gambar-gambarnya. Lanjut ya, Nak, sudah paham ya arti pengertian atau pengertian cover tadi? Sekarang tentang bagian cover. Nah, bagian cover itu pun terdiri dari 3 sisi ya, Nak ya. Yang pertama, sisi bagian depan. Ya, yang kedua, sisi bagian punggung cover. Yang ketiga, sisi bagian belakang cover. Itu tadi bagian cover. Bu Guru ulangi sekali lagi. Bagian cover ada 3 sisi. Yang pertama, sisi bagian depan cover. Yang kedua, sisi bagian punggung cover, dan yang ketiga, sisi bagian belakang cover. Ingat ya, Nak, itu tadi bagian cover. Selanjutnya, unsur dari cover. Coba kalian lihat di situ ada
cover buku ya. Yang pertama ada nama judul bukunya. Kemudian yang kedua ada gambar covernya. Dan yang ketiga ada kalimat penjelas judul. Jadi tadi sudah ada judul bukunya, diperjelas lagi ya kalimat judulnya. Yang keempat itu ada nama penulisnya. Yang kelima ada nama penerbitnya. Yang keenam ada identitas penerbit. Ada biasanya itu ada nomor teleponnya di situ. Itu namanya identitas penerbitnya. Dan yang terakhir itu ada sinopsis isi buku. Apa sih nak sinopsis isi buku? Iya, itu kesimpulan dari isi buku itu. Ya, itu sinopsis isi buku. Selanjutnya di ragam cover. Ragam cover itu pun dibedakan menjadi dua. Yang pertama sesuai dengan kebutuhan buku. Yang kedua sesuai tampilan atau desain. Nah, untuk kebutuhan buku itu biasanya terdiri dari buku pendidikan biasanya ya. Seperti ini, seperti buku kalian, LKS, paket itu ya. Kemudian yang kedua sesuai kebutuhan buku resep masakan, biasanya ada covernya juga ya, seperti ini. Dan yang ketiga itu sesuai kebutuhan buku cerita ya, bisa komik, cerpen dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk tampilan atau desainnya itu pun juga dibagi menjadi dua ya. Yang pertama cover hitam putih dan jenis hurufnya pun sangat sederhana. Bentuknya seperti ini ya nak. Coba kalian perhatikan di situ. Kenapa dikatakan cover hitam putih? Karena di situ warnanya hanya dua ya, warna hitam sama putih. Jadi backgroundnya itu nak putih ya. Dan tulisannya pun hurufnya itu sangat sederhana. Dan yang kedua cover yang penuh warna dan gambar ilustrasi. Nah seperti itu. Jadi kadang biasanya di komik-komik itu ada gambar yang mencolok-mencolok dan gambar yang unik-unik. Nah itu cover yang penuh warna dan gambar ilustrasi. Itu menurut desain dan tampilan. Selanjutnya perbedaan dan persamaan desain cover. Coba kalian perhatikan. Itu ada cover yang pertama berupa hitam putih ya. Dan yang kedua ada cover yang tadi berwarna-warni dan gambarnya sangat beragam. Nah, keduanya itu perbedaannya sudah terlihat. Ya, tadi cover yang satu tadi latar belakangnya hitam putih dan jenis hurufnya sangat sederhana. Yang kedua, cover yang kedua itu penuh warna yang mencolok dan gambar ilustrasinya lebih dominan. Itu perbedaan cover satu dan cover yang kedua. Untuk persamaannya coba kalian samakan. Cari kesamaannya apa ya? Nah, persamaannya kedua cover itu sama-sama dalam ragam cover berdasarkan kebutuhan, yaitu buku cerita. Tadi kan
sesuai kebutuhannya ya. Jadi yang ditampilkan Bu Guru ini itu sesuai kebutuhan berupa buku cerita ya. Lanjut, untuk corak gambar ilustrasi ya, itu ada 4. Yang pertama realis, yang kedua karikatur, ketiga kartun, dan keempat dekoratif. Nah, sebelum Bu Guru menjelaskan apa itu bentuk gambar realis, karikatur, kartun, dan dekoratif, ada yang sudah tahu? Ya, alhamdulillah kalau ada yang tahu ya. Di sini Bu Guru akan lebih menjelaskan lagi biar kalian lebih paham ya. Untuk gambar yang realis, nah, gambar yang dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang dibuat sama menyerupai dengan objek yang digambar, itu gambar realis. Seperti itu Bu Guru menampilkan gambar pohon kelapa. Jadi gambarnya itu real, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Untuk yang selanjutnya, gambar karikatur. Nah, tahu itu gambar apa? Karikatur ya. Kenapa gambar karikatur itu bisa lucu? Karena gambar yang menampilkan objek dan karakter yang aneh dan lucu yang bertujuan untuk apa? Mengkritik atau menyindir. Biasanya itu badannya kecil, ada yang kepalanya dibuat besar, ada seperti itu. Itu gambar karikatur ya. Selanjutnya yang ketiga, itu gambar kartun. Nah, bermacam-macam sekali gambar kartun. Ada yang biasanya seperti Boboiboy yang kalian suka. Nah, ada yang Doraemon. Nah, gambar kartun itu apa sih, Nak? Gambar yang berfungsi untuk menghibur, bersifat lucu, dan mempresentasikan suatu peristiwa. Seperti yang digambarkan Bu Guru itu ada gambar kartun yang anak mau berangkat ngaji. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir itu ada gambar dekoratif. Ya, apa itu, Nak, gambar dekoratif? Ya, betul. Gambar dekoratif adalah mengubah bentuk yang ada tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Ya, seperti itu gambarnya Bu Guru. Jadi gambarnya itu diwarnai penuh tapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Meskipun kelihatan penuh dengan warna-warna yang mencolok ya. Itu gambar dekoratif. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Guru. Bu Guru ingatkan kembali, ingat ya, dalam cover, dalam menggambar itu harus ada tulisan dan gambar ilustrasi. Itu dalam membuat cover ya, Nak ya, diingat. Jadi tugas kalian di rumah, yang pertama kalian jelaskan apa itu pengertian cover tadi. Yang kedua, kalian sebutkan unsur-unsur cover pada bagian sisi depan tadi, isinya apa saja. Kemudian yang ketiga, carilah 2 contoh cover sesuai kebutuhan buku resep makanan. Tadi kan dibedakan menjadi ada 3 macam ya yang sesuai kebutuhan tadi. Nah, ini Bu Guru minta kalian yang cari kebutuhan buku resep makanan ya. Yang keempat, apa saja perbedaannya pada desain cover tadi. Dan terakhir yang kelima, kalian buat cover komik dengan desain warna dan gambar ilustrasi yang bermacam-macam. Ya, itu tugas kalian di rumah. Seperti biasa kalian kerjakan di buku tugas masing-masing.
Sekian dari Bu Guru, semoga penjelasan hari ini bisa kalian pahami semuanya dan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Bu Guru akhiri, jaga selalu kesehatan dan kebersihan, selalu sholat 5 waktunya dijaga dan istiqomahnya sholat duha. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.